Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Niluputu Yulia Lisna Dewi dengan NIM P0713401830. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan karya tulis ilmiah dengan judul Gambaran Kualitas Air Danau Buyan Kabupaten Buleleng ditinjau dari parameter Chemical Oxygen Demand dan Biological Oxygen Demand. Dengan latar belakang diambilnya judul ini, adalah Danau Buyan merupakan danau yang tertutup di mana pemanfaatan dari air Danau Buyan tersebut masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai sumber air minum. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat setempat, diperoleh bahwa 30% dari masyarakat masih menggunakan air tersebut sebagai sumber air minum. Kondisi Danau Buyan yang masih digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian, pariwisata dan juga perikanan membuat Danau Buyan tidak luput dari pencemaran. Penyakit diare merupakan penyakit yang diakibatkan oleh manajemen sanitasi yang buruk dan juga air minum yang tidak sesuai dengan baku mutu air minum. Berdasarkan laporan Profil Kesehatan Kabupaten Buleleng tahun 2019, dikatakan bahwa penyakit diare masih menduduki posisi peringkat 10 besar penyakit tidak menular. Maka dari itu, akibat masyarakat yang masih mengkonsumsi air Danau Buyan sebagai sumber air minum, diperlukan pemeriksaan COD dan juga BOD yang menunjang pemeriksaan utama untuk menentukan layak atau tidaknya suatu air digunakan sebagai air minum. Kemudian untuk rumusan masalah yang diambil yaitu bagaimana gambaran kualitas air Danau Buyan Kabupaten Buleleng ditinjau dari parameter Chemical Oxygen Demand dan Biological Oxygen Demand dengan tujuan penelitian yaitu tujuan umum untuk mengetahui kualitas air Danau Buyan Kabupaten Buleleng dengan tujuan khusus yaitu untuk menganalisis kadar COD, kadar BOD dan juga untuk membandingkan kadar COD dan juga BOD dengan peraturan yang ada. Untuk menunjang tujuan tersebut, diperlukan manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis, di mana manfaat praktis ini terdiri dari dua, yaitu bagi peneliti dan juga bagi masyarakat pengkonsumsi air Danau Buyan. Untuk tinjauan pustaka dalam penelitian ini dibahas yaitu air, Danau Buyan, pencemaran air, penyakit diare, standar baku mutu air, Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 mengenai baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kemudian dilanjutkan dengan parameter uji kualitas air yaitu uji COD dan juga uji BOD. Untuk kerangka konsep dalam penelitian ini adalah air Danau Buyan akan meningkat kadar COD dan juga BOD-nya diakibatkan oleh beberapa faktor, sehingga peningkatan tersebut mempengaruhi kualitas air. Untuk mengetahui kualitas air tersebut, maka diperlukan beberapa uji yaitu fisik, mikrobiologi, dan kimia. Uji kimia ini dilakukan yaitu uji COD dan juga BOD. Ketika diperoleh hasilnya, maka dibandingkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 untuk menarik sebuah kesimpulan, yaitu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas, yaitu kadar COD dan juga BOD air Danau Buyan. Definisi operasional, diambil 5 variabel yang di-DO-kan, yaitu air, Danau Buyan, kualitas, COD, dan juga BOD. Untuk jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan rancangan deskriptif, dengan alur penelitian yaitu survei studi pendahuluan dan memilih masalah, rumusan masalah, menyusun tinjauan pustaka, membuat kerangka konsep, pengumpulan data yaitu data primer dan juga data sekunder, kemudian pengolahan data, analisis data dengan analisis statistik deskriptif, kemudian pembahasan, simpulan, dan saran. Kemudian tempat pengambilan sampel dilakukan di Danau Buyan dengan tempat pemeriksaannya yaitu di UPTD Lab Kesehatan Provinsi Bali. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari hingga bulan April 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah Danau Buyan dengan jumlah populasi yaitu 52 titik dengan kriteria sampel yang diperlukan yaitu kriteria inklusi dan juga kriteria eksklusi. Besar sampel yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan nomogram Harry-King dengan tingkat kepercayaan sebanyak 85%, dengan tingkat kesalahan sebesar 15%, maka diperoleh besar sampel dalam penelitian ini yaitu sebesar 15 sampel. Berdasarkan prosedur uji COD dan juga BOD, diperlukan sampel sebanyak 2 liter. Untuk teknik pengambilan sampelnya digunakan yaitu simple random sampling dengan unit analisis yaitu kadar COD dan juga BOD pada air Danau Buyan Kabupaten Buleleng. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan juga data sekunder.
Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan juga observasi. Kuesioner dilakukan dengan menggunakan Google Form. Kemudian instrumen pengumpulan data yang diperlukan adalah lembar observasi, lembar kuesioner, alat tulis, kamera, dan juga laptop. Untuk instrumen penelitian diperlukan adalah alat pemeriksaan COD, alat pemeriksaan BOD, bahan pemeriksaan COD, dan juga bahan pemeriksaan BOD. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan adalah ketika telah diambil sampel pada air danau Buyan tersebut, maka sampel tersebut dibawa ke UPTD Lab Kesehatan Provinsi Bali. Untuk prosedur uji COD digunakan metode Winkler dengan menggunakan titrasi dengan reflux tertutup. Kemudian setelah dilakukan titrasi maka dihitung kadar COD-nya. Untuk prosedur pemeriksaan BOD digunakan metode Winkler dengan titrasi, dengan tambahannya itu dengan inkubasi selama 5 hari. Setelah itu dilakukan perhitungan kadar BOD-nya. Untuk teknik pengolahan data dilakukan dengan tabulating, yaitu dengan disajikan dengan menggunakan tabel yang akan diberi narasi. Kemudian analisis datanya dilakukan dengan menggunakan analisis data statistik deskriptif melalui perhitungan rata-rata atau min hasil pemeriksaan COD ataupun DOD ataupun BOD yang didapat dari seluruh sampel, kemudian dibandingkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016. Untuk hasil penelitian dan juga pembahasan, kondisi penelitian ini, Danau Buyan terletak pada Desa Pancasari, Kabupaten Buleleng, di mana masyarakatnya masih menggunakan air danau sebagai sumber air minum dan diambil melalui mesin pompa yang diletakkan di danau, kemudian dialirkan langsung ke permukiman. Untuk keadaan titik pengambilan sampel, pada air danau Buyan ini tidak berwarna, ditemukan sebesar 13% dari air danau Buyan berbau busuk dan tidak ditemukan endapan pada air danau Buyan. Untuk sampah ditemukan 20% dari danau Buyan masih ditemukan sampah. Untuk pemanfaatan danau diperoleh dari hasil kuesioner yang diisi pada Google Form. Dalam kehidupan sehari-hari, presentasi yang terbesar digunakan sebagai air minum, yaitu sebesar 31%. Untuk penggunaan air danau ini secara langsung sebagai air minum, yaitu tidak digunakan sebanyak 57%. Kemudian untuk cara pengambilan air danau untuk pemanfaatan kegiatan sehari-hari, yang terbesar adalah dengan menggunakan mesin pompa air, yaitu sebesar 47%. Untuk pengolahan air danau untuk konsumsi air minum ini digunakan dengan pengolahan atau perebusan. Gangguan kesehatan akibat konsumsi air danau ini belum pernah ditemukan dan pemeliharaan mesin pompa air sebanyak 70% dari masyarakat pemilik pompa air belum pernah melakukan pemeliharaan. Untuk hasil pemeriksaan COD dan juga BOD pada air danau Buyan dapat dilihat pada tabel berikut. Sehingga ditemukan sebesar 27% untuk pemeriksaan COD, yaitu sebesar 4 sampel yang masih memenuhi syarat baku mutu kelas 1, dan untuk pemeriksaan BOD sebesar 67% sebanyak 10 sampel yang masih memenuhi syarat baku mutu kelas 1. Untuk hasil analisis setelah dilakukan perhitungan rata-rata, maka diperoleh kadar COD sebesar 15 mg per liter, yaitu tidak memenuhi syarat baku mutu kelas 1 dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016, sedangkan kadar BOD-nya sebesar 1,44 mg per liter, yaitu memenuhi syarat baku mutu air, yaitu kelas 1 yang peruntukannya sebagai air minum. Untuk pembahasan, yaitu air merupakan faktor penting dalam kebutuhan vital makhluk hidup sebagai sumber air minum ataupun keperluan lainnya. Pemeriksaan COD dan juga BOD dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kadar oksigen pada air. Indikator untuk melihat ada atau tidaknya kemungkinan pencemaran air adalah warna, bau, endapan, dan juga sampah. Warna, apabila terjadi warna maka akan ada kontak antara air dengan bahan organik. Namun pada Danau Buyan sendiri airnya masih tidak berwarna. Untuk bau, apabila ditemukan bau busuk maka ada bahan organik yang membusuk. Pada air Danau Buyan ditemukan 13% dari air danau tersebut memiliki bau yang busuk. Untuk endapan pada Danau Buyan ini tidak ditemukan endapan. Untuk sampah masih ditemukan sebanyak 20% pada air Danau Buyan. Pemeriksaan COD ini dilakukan dengan menggunakan metode Winkler, yaitu dengan titrasi dengan reflux tertutup, sehingga sangat dimungkinkan senyawa anorganik masih ikut teroksidasi. Reflux ini diperlukan untuk menghindari berkurangnya sampel karena pemanasan,
Kalium bikromat digunakan sebagai oksidator kuat yang ditambahkan dengan asam pekat dan juga katalis perak sulfat. Untuk kelemahan dari metode Winkler ini adalah senyawa anorganik masih ikut teroksidasi dan akan dihitung sebagai kadar COD. Untuk kelebihannya adalah waktu penentuannya lebih cepat, sekitar 1-2 jam. Nilai COD yang diperoleh secara keseluruhan tidak memenuhi syarat baku mutu kelas 1. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi pencemaran oleh bahan organik dan akibat aktivitas manusia, yaitu seperti buangan limbah domestik dan juga pertanian serta perikanan. Untuk pemeriksaan BOD, digunakan metode Winkler yaitu titrasi. Kelebihan dari metode ini adalah hasilnya akurat dan juga teliti. Untuk kelemahannya adalah memerlukan waktu yang cukup lama karena diperlukan inkubasi selama 5 hari. Perlu dilakukan segera mungkin karena iodin mudah menguap, dan juga pada saat penambahan amilum harus dilakukan dengan teliti. Nilai BOD secara keseluruhan masih memenuhi syarat. Hal ini dikarenakan sedikitnya sumber pencemar pada titik tersebut. Sampah adalah salah satu bahan organik yang memicu timbulnya mikroorganisme. Sedangkan pada air Danau Buyan ini hanya ditemukan 20% sampah pada lingkungan Danau Buyan. Untuk bau sendiri, pada air Danau Buyan pun hanya ditemukan 13% saja. Seperti yang kita ketahui bahwa bau ini timbul apabila adanya proses pembusukan oleh mikroorganisme. Rendahnya nilai BOD ini pun kemungkinan dipengaruhi oleh nilai suhu. Nilai BOD ini dimungkinkan menurun apabila aktivitas dekomposisi dari badan air danau membaik. Parameter pemeriksaan COD dan juga BOD ini bukan merupakan parameter kunci, namun keberadaannya menguatkan parameter utama sebagai penentu layak atau tidaknya air tersebut digunakan sebagai air minum. Kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan dan saran. Secara keseluruhan, melalui hasil rata-rata pemeriksaan COD pada air Danau Buyan, kadar COD pada Danau Buyan ini tidak memenuhi syarat baku mutu air kelas 1 sebagai air minum, dan juga kadar BOD pada air Danau Buyan ini masih memenuhi syarat baku mutu air kelas 1 yang digunakan sebagai air minum. Sedangkan sarannya adalah bagi masyarakat yang menggunakan mesin pompa air, sebaiknya melakukan pemeliharaan pada mesin pompa seperti membersihkan pipa yang diletakkan pada danau. Bagi masyarakat yang menggunakan air danau sebagai bahan baku konsumsi air minum, sebaiknya melakukan proses pengolahan dengan baik. Dan terakhir adalah kepada peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan yang saya sengaja atau tidak sengaja, saya mohon maaf, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.